Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk join di Zoom kita pada sore hari ini. Di sore hari ini kita akan memulai sesi tanya jawab wawancara bersama dengan saudara Alvito ada di sini. Halo Alvito, boleh perkenalan dulu dong, kamu dari asal universitas mana, jurusan apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Alfitar Jarosama dari Stisipol Chandra di Muka Palembang, jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang semester 4. Wow, keren banget ya. Saudara Alvito ini jurusan dari ilmu komunikasi. Nah, kita Iya, bakalan betul. bahas nih Alvito soal bagaimana pengetahuan atau apa yang kamu ketahui tentang Uni Eropa. Nah, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu ya. Jadi kita mau bahas tentang bagaimana kerjasama Uni Eropa sendiri dalam terkhusus di EU CEPA ini. Jadi kami mau tahu nih apa atau bagaimana kamu ketahui tentang kerjasama Uni Eropa khususnya di EU CEPA ini. Mungkin langsung aja ya tanpa berlama-lama kita kasih ke teman aku ada Evan di sini untuk mengajukan pertanyaan untuk saudara Alvito. Silakan Evan. Oke, thank you Glenn. Halo Vito. So aku bakal tanya dua pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan itu sebagai pertanyaan paling basicnya adalah sebenarnya comprehensive economic partnership atau yang kita kenal sebagai SEPA atau CEPA itu sebenarnya apa sih gitu? Dan ya itu deh yang pertama. Oke, langsung dijawab nih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. CEPA atau SEPA adalah singkatan dari Comprehensive Economic Partnership Agreement atau dalam bahasa Indonesia disebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, adalah perjanjian perdagangan bebas yang mengatur hubungan perdagangan dan investasi antara dua negara atau lebih. Jadi kurang lebih itu sih sedikit deskripsi dari CEPA. Oh, I see. Oke, thank you jawabannya. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Menurut kamu, economic circular itu dan SEPA tadi itu berkontribusi pada harmonisasi standar pada standar perdagangan ataupun perlindungan hak-hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Nah, sebenarnya bagaimana sih isi tadi, economic circular dan SEPA tadi itu bisa berkontribusi terhadap itu? Terus, thank you. Baik, untuk itu CEPA berkontribusi pada harmonisasi standar perdagangan di Uni Eropa dengan menyatukan regulasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Ini menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan merata di seluruh Uni Eropa, memfasilitasi perdagangan lintas batas tanpa hambatan yang berlebihan. Sementara itu, CEPA berkontribusi pada harmonisasi standar perdagangan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra dengan memperkuat kerjasama dalam mengadopsi dan menegakkan standar perdagangan yang seragam. Ini membuka peluang bagi negara-negara mitra untuk berpartisipasi dalam pasar Uni Eropa dengan lebih mudah, sambil memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya mengenai kontribusi dari CEPA itu sendiri. Terima kasih. Oke, thank you, that's very insightful. Mungkin dari aku cuma itu aja. Mungkin aku balikin ke moderator. Glenn. Oke, thank you Evan untuk pertanyaannya. Wah, keren banget ya Alvito. Kamu dari jurusan ilmu komunikasi ya, tapi pengetahuannya tentang Uni European dan bagaimana kerja sama Uni European di CIPA ini bagus banget dan keren banget kamu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk saudari Aisyah, saya persilakan. Oke, baik. Jadi aku Aisyah, aku izin bertanya kepada saudara Alvito. Pertanyaan ketiga itu, menurut kamu apa aja langkah konkret yang diambil oleh Uni Eropa melalui CEPA atau SEPA ini untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produknya di negara-negara mitra? Mungkin Baik, itu. baik, terima kasih saudari Aisyah atas pertanyaannya. Untuk jawaban apa langkah konkret yang diambil oleh Uni Eropa melalui SEPA?
kurang lebih ada 5 poin yang menjadi langkah konkret bagi SIPA. Yang pertama itu ialah penghapusan tarif, yaitu Uni Eropa dapat mengamankan kesepakatan dalam CPA untuk menghapus tarif perdagangan atau mengurangi tarif secara signifikan untuk produk-produknya di negara-negara mitra. Yang selanjutnya ialah penyederhanaan prosedur impor. Melalui CPA, Uni Eropa dapat menegosiasi penyederhanaan prosedur impor di negara-negara mitra, termasuk mempercepat proses pabean dan pengurangan birokrasi, sehingga memudahkan akses produksi Uni Eropa ke pasar. Untuk poin yang ketiga itu ialah penetapan standar harmonis. Uni Eropa dapat menggunakan CEPA untuk mempromosikan standar harmonis dalam produk-produknya, yang akan memudahkan penerimaan produk Uni Eropa di pasar mitra dengan mengurangi hambatan teknis perdagangan. Untuk poin yang keempat itu ialah perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual. Melalui CEPA, Uni Eropa dapat memperkuat perlindungan merek dan hak kekayaan intelektualnya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen terhadap produk dari Uni Eropa itu sendiri. Dan yang poin terakhir, yang kelima itu ialah fasilitasi akses pasar. Uni Eropa juga dapat menggunakan CEPA untuk menegosiasikan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses produk-produknya ke pasar, seperti pembukaan toko atau fasilitas distribusi, memperluas jangkauan distribusi, atau menyediakan bantuan teknis bagi produsen Uni Eropa yang ingin memasuki pasar mitra. Mungkin begitu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Sangat dimengerti, Alvito. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Glenn, silakan. Oke, thank you untuk ya udah ajuin pertanyaan ke narasumber kita. Mungkin sebelum penutupan aku mau nanya dulu ya ke Alvito. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, menurut Alvito sendiri gimana sih pandangan kamu untuk Uni European itu? Uni European menurut Alvito itu gimana? Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada Saudari Green, bisa diulang pertanyaannya karena kurang jelas tadi. Oke, aku ulang aja ya. Jadi dari pertanyaan tadi tuh kerjasama Uni European dan tahap-tahapnya, mekanismenya. Menurut saudara Alvito sendiri, pandangan kamu ke Uni European itu gimana ya? Menurut kamu, cara singkat aja. Baik, seperti yang kita tahu kan bahwasanya Uni Eropa adalah organisasi yang punya peran penting bagi pertumbuhan dan stabilisasi keamanan di kawasan Eropa, terutama Eropa Barat dan Eropa Timur kan. Wujud dan peran penting Eropa dalam ekonomi dan keamanan dalam negara-negara yang ada di Uni Eropa. Dan peran penting dari Uni Eropa itu sendiri tidak lain ialah untuk kebijakan-kebijakan, mohon maaf, maksud saya ialah peran penting Uni Eropa dalam ekonomi itu ialah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang tentunya menguntungkan bagi negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa itu sendiri. Dan yang kami ketahui juga bahwasannya untuk saat ini sejak terakhir pada tahun 2020 negara anggota dari Uni Eropa itu sekarang ialah berjumlah 27 negara kalau tidak salah, dan itu ialah tergabung dalam negara-negara di kawasan daratan Eropa. Oke, good banget. Thank you Alvito. Berarti sama ya, kita itu anggap Uni European ini menjadi satu organisasi yang udah mencapai tahap World Society, yang dimana mereka udah mencapai apa-apa aja syarat dari World Society itu. Dan bisa dikatakan berhasil ya Uni European ini. Oke, mungkin terakhir kali ya Alvito, sorry banget, kita mau nanya nambahan lagi nih. Mungkin singkat aja kali ya, kita sebagai kaum awam yang ngelihat gimana Uni European itu, menurut kamu kerjasama Uni European saat ini menurut kamu bagus, berhasil atau bagaimana? Singkat aja. Kita sebagai kaum awam menurut kamu berhasil atau gimana? Sebagai pandangan kita sebagai awam ya, tentunya kerjasama yang dilakukan oleh Eropa dengan pembentukan Uni Eropa ini tentunya
mempunyai sisi positif bagi negara-negara yang tergabung di dalam organisasi tersebut. Karena dengan adanya organisasi Uni Eropa ini, itu dapat adanya kemerataan dalam negara-negara yang tergabung, baik itu kemerataan secara ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan. Dan juga yang kami ketahui juga bahwasanya Uni Eropa ini juga membentuk satu mata uang khusus bagi anggota negara tersebut, yaitu mata uang euro. Tentunya tujuan dari adanya pembentukan mata uang yang menjadi satu itu ialah untuk pemerataan ekonomi dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Tentunya itu menjadi poin yang positif bagi anggota yang ada di dalam Uni Eropa. Mungkin itu bisa saya jawab. Oke, keren banget. Thank you, Alvito. Berarti sama aja ya. Berarti kita nganggap bagaimana Uni Eropa itu kerjasamanya itu udah dianggap berhasil. Begitu. Berarti Uni Eropa ini keren banget ya. Jadi kita kaum awam ini nganggap semua kerjasamanya, semua kebijakannya itu dianggap berjalan dengan lancar dan berhasil. Well, kayaknya sampai di sini aja wawancara kita di sore hari ini. Thank you banget ya Alvito, maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih untuk udah bersedia jadi narasumber untuk wawancara kita. Dan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Aman ya? Yang lainnya aman. Oke, thank you. Untuk teman-teman kelompok juga, thank you udah hadir di Zoom kita sore hari ini. Dan aku, Glenn Agnes Patresia, selaku moderator kita di sore hari ini, pamit undur diri, dan jika ada kata-kata yang salah yang aku sampaikan, saya mohon maaf. Untuk kesempatan di lain waktu, saya menunggunya, dan sukses untuk kita semuanya. Thank you semuanya.